Shalom saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Mari kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita mau sujud di altarnya. Kita mau bawa segenap hidup kita pagi hari ini menyenangkan hati Bapa. Pedulikan hidupmu, pedulikan aku, ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Mari semua sujud di altarnya. Tuhan, hidupku, kami terima anugerah-Mu, anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku. Barui hatiku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar.
Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, sujud di atas. Kami bawa hidup kami Tuhan. Hidup terima anugerahnya. Ya ampun itu Dia bebaskanmu. Ya ubah hidup baru hatiku. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Berikan kemuliaan bagi kami datang di altar-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, ini hidup kami Tuhan. Haleluya.
kerjakanlah kehendak-Mu. Berikan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu dalam kesesakanku. Dalam kesesakan ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus, Kau sumber kekuatanku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu. Ya Yesus, kami milik-Mu Tuhan. Dan hidupku biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab aku ini milik. Akui dengan iman-Mu, ini kami Tuhan. Kami milik-Mu Yesus. Kasih setia Tuhan yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu. Amin, amin Yesus. Kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Terima kasih ya Bapa. Ini kami milik-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kembali ke bait-Mu Bapa, menaikkan pujian penyembahan kami. Bertakhtalah Tuhan atas pujian penyembahan kami. Biar yang lemah dikuatkan Tuhan lewat pujian kami. Yang sakit Tuhan sudah Engkau sembuhkan Tuhan lewat puji-pujian kami. Yang mengalami masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Pagi ini kami rindu lagi Tuhan mengalami perjumpaan dengan Kau Yesus. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang beracara pribadi lewat pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri. Mari kita mau kecap dan lihat
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita. Kita mau berikan sebagian dari milik kita untuk kerajaan Allah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, tiada pernah teguhkan hati kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara, seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita melihat dulu, baru kita percaya. Seringkali kita seperti murid Tuhan Yesus Thomas. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke tangan Tuhan, atau mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit.
Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin, saudaraku. Saudara yang sepakat dengan Tuhan Yesus dan sepakat dengan saya bahwa kita percaya bukan karena melihat, tetapi karena firman Tuhan. Saudara yang sepakat dengan saya, mari kita sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian ini. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat tanganmu sama-sama. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat Tuhan, sebab firman-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Benar Tuhan. Hidup orang yang percaya adalah hidup oleh iman Tuhan. Iman dan pengharapan akan firman-Mu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kembali kami akan diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Otoritas surgawi turun atas hamba-Mu, supaya firman yang disampaikan Tuhan ada otoritas surgawi. Roh Kudus-Mu bekerja. Firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Rema itulah Tuhan yang menguatkan kami menjalani kehidupan yang berat ini Tuhan. Kami perlu rema-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pagi ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom, jemaat kasih Tuhan. Shalom. Kita mau belajar pagi hari ini adalah 2 wanita perkasa. Ya, 2 wanita perkasa. Biasanya wanita itu kan lemah, lembut ya. Ini takut, itu takut ya. Tapi kita mau belajar di Alkitab 2 wanita perkasa ini ya. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 50 sampai 57. Hakim-Hakim 9 ayat 50 sampai 57. Abimelek mati ditimpa batu. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan, seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ.
Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas soto menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, kita enggak cuma belajar Simson, kita enggak cuma belajar Daud, ya, kita enggak cuma belajar Yusuf, tapi kita mau belajar semua tokoh dalam Alkitab. Itu mereka semua menjadi contoh hidup kita. Ada seorang Abimelek. Tentunya jemaat ini merasa heran, siapa Abimelek? Abimelek ini bapaknya itu adalah Gideon. Kalau Gideon masih kenal ya jemaat ya, Gideon. Saudaraku, Gideon ini punya banyak istri, sehingga dia punya 70 anak laki-laki. Waduh, istri enggak tahu berapa ya. Kalau satu istri melahirkan 3 anak gitu ya, orang zaman dulu itu kan 4, 5, 6 gitu ya. Ini sampai 70 anak laki-laki, itu anak laki-laki dan anak perempuan ya. Dan Abimelek ini adalah anak dari gondiknya. Setelah Gideon ini aneh, dia sudah memerang menang ya. Perang menang, tapi Gideon ini diangkat jadi raja, dia enggak mau. Lalu dia bilang sama orang Israel, ini bulan-bulan anteng-anteng mau bawa sini semua. Dikumpulkan semua, lalu sama Gideon dibikinkan efod. Dan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jemaat, lalu salah satu anak tiri, ya, salah satu anaknya, anak dari gondiknya itu namanya Abimelek. Jadi Abimelek ini dia punya ambisi yang besar untuk ingin jadi raja. Satu-satunya jangan tidak mungkin dia bisa jadi raja karena dia bukan anak dari istri sah. Dan dia bunuh semua 70 anak laki-laki Gideon. Saya sampai ngeri lihat orang ini ya. Orang kalau sudah ambisi itu jahat, kejam. Dibunuh, dipenggal kepalanya di satu batu. Saya bayangkan ya. Ini gilirannya ini giliran yang ini. Waduh, pasti belum dianut, masih diseret sudah semaput orangnya ya. Melihat satu persatu saudaranya dipenggal kepalanya di satu batu. Jemaat dan Gideon dan Abimelek dia membunuh semua saudara tirinya 70, tinggal satu ya Yotam saudaranya yang paling kecil itu melarikan diri. Lalu Yotam di atas, ini kita baca Hakim-Hakim 8 ayat 30 sampai 31. Hakim-Hakim 8 ayat 30 sampai 31. Tolong dongeng. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Haleluya. Jemaat, coba dibacakan lagi ya. Hakim-Hakim 9 ayat 5 sampai 7. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo.
mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Terus 16-21. Maka sekarang, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyabung nyawanya, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet-Milo. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet-Milo dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Bir dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya itu. Setelah 3 tahun lamanya, Abimelek memerintah atas orang Israel. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek saudara mereka yang telah membunuh mereka dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Jemaat dikasih Tuhan, satu anaknya yaitu Yotam, dia bisa melarikan diri. Lalu dia mengutuki warga kota Sikem. Dia katakan, enggak ingat dulu ayahku tuh bagaimana perang membela kamu, menyelamatkan kamu. Sekarang kamu bunuh anak-anak dari Gideon, ya, anak-anak dari papaku, 70 dibunuh di satu batu. Lalu Yotam mengutuki warga kota Sikem dan Abimelek. 8 tahun kemudian Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi, yaitu Abimelek dan warga kota Sikem ini ada masalah bentrokan. Dan warga kota Sikem ini dibunuh oleh Abimelek, saudaraku. Warga kota Sikem ini lari ke terowongan, bukan menara yaitu. Katanya menara, tapi enggak, di terowongan. Mereka lari menyembunyikan diri di terowongan. Lalu sama Abimelek, terowongan itu dibakar. Bayangkan saudara, terowongan itu dibakar, asapnya itu kan masuk, kan tidak ada jalan keluar lagi. Mati semua itu warga kota Sikem. Ya, kutuk itu terjadi, saudara, makanya jangan berbuat jahat. Segala kejahatan pasti ada akibatnya. Ya, kalau Bapak Tajina katakan ingko pau ing, kalau kamu nanam buah apa maka buah apa yang keluar. Kamu berbuat jahat maka engkau akan juga makan dari buah jahat itu. Ini terjadi pada warga kota Sikem dan Abimelek. Lalu jemaat dikasih Tuhan, Abimelek lah, ini Abimelek tentu ya, warta itu, berita itu terdengar di mana-mana bagaimana Abimelek membunuh orang warga kota Sikem dengan kejam. Dan dia perangi kota Tebet. Lah waktu dia keluar perangi kota Tebet, orang-orang Tebet itu lari. Sudah kotanya sudah kena, orangnya lari, melarikan diri ke menara. Jemaat, lalu Abimelek ini pakai lagi
yang dulu, ya, yang dia sudah bakar orang Sikem. Dia bakar lagi menara Tebet itu, dibakar. Orang Tebet itu lari dan mereka ketakutan sekali. Tapi ada satu wanita, tidak ditulis nama wanita. Ada satu wanita, dia ambil batu kilangan. Dia tidak seperti orang. Biasa kalau kobongan itu kan menakutkan dan orang kan jadi kacau ya. Kobongan, lari gak karuan gitu ya. Kobongan gitu. Jemaat. Ini juga orang yang di menara itu juga bingung. Waduh, kebakaran mereka lari ke sana, lari ke sini, ya. Tapi wanita ini enggak. Dia fokusnya kepada Abimelek. Dia ambil batu kilangan. Saya pikir batu kilangan itu berat loh. Batu yang buat itu, buat giling gandum, buat giling beras itu batu. Batu itu kan berat sekali. Mungkin dia minta tolong. John, bantu aku. John itu bingung sama api. Nggak lari. Dia minta tolong sama Budi nggak mau. Orang yang laki-laki ini tidak ada yang menolong dia. Lalu wanita dia ambil batu kilangan itu, dia angkat, dia lemparkan. Dia lihat Abimelek itu di bawah. Dia lemparkan batu itu. Kok iso cek tepake? Batu yang ngenteni kepalanya. Dan kepalanya Abimelek itu pecah. Saudara, itu bukan satu ketepaan. Itu memang Tuhan izinkan itu terjadi. Dan waktu Abimelek kepalanya pecah, saudara ya. Kepalanya pecah. Dia lihat, wanita yang lemparkan aku batu. Wah, dia malu sekali. Dia bilang sama pembawa senjatanya, kamu bunuh aku. Nanti disiarkan kalau aku ini mati karena seorang wanita. Lalu dia ditusuk sama pembawa senjata itu. Abimelek mati. Jemaat dikasihi Tuhan. Kita lihat di sini ya. Kita belajar di sini. Biasanya wanita itu paling suka takut. Sering takut kan suka, sering takut. Saya sering revisi kalau ngomong suka. Saya suka tidur, bukan suka sering ketiduran ya. Saya suka bohong, bukan suka sering bohong ya. Ini juga wanita biasalah sering ketakutan, tapi wanita ini dia bisa tenang, dia ambil batu kilangan, dia lemparkan ke Abimelek. Dia tidak menunda-nunda. Ini kesempatan yang paling bagus. Dia tidak melewatkan momen ini. Dia angkat sendiri batu kilangan. Berat apapun dia lemparkan. Masalahnya cuma satu, Abimelek harus mati. Jemaat, seringkali kita itu mengalami masalah. Saudaraku, dalam hidup ini sering keluar Abimelek dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan Abimelek? Masalah-masalah dalam hidup. Kita harus tahu apa masalah kita, apa Abimelek di dalam kehidupan kita. Di Cina ada seorang ibu. Ibu ini cacat, 2 tangannya enggak ada, ya. Jadi dia itu jemaat dikasih Tuhan, dia itu Abimeleknya dia enggak punya tangan. Tapi dia harus menghidupi keluarganya. Ibu ini dia hidup miskin. Suaminya itu ke kota jadi tukang ya, jadi kuli gitu ya. Suaminya kerja kuli. Dan dia harus menghidupi kedua anaknya. Tangannya itu cacat, saudara. Tidak punya tangan. Gimana caranya? Tapi dia tidak mau. Ya, dia tidak mau kalau dia itu hidup dalam kemiskinan lalu dia itu minta-minta, tidak. Saudaraku, dia atasi Abimelek dalam rumahnya dengan dia mencocok tanam. Bayangkan saudara, saya sampai lihat itu, aduh luar biasa wanita ini. Ya, dia tanam, dia jabut itu loh, tanamannya itu, dia tanam ketela rasa itu ya, dia jabut ketela dengan apa? Dengan mulutnya. Dia gigit ketela itu, batang ketela dia cabut ya, dia gigit lagi dia sampai mukanya semua tanah. Dan dia jual ke kota. Untung anak-anaknya itu ngerti
Dia tahu ibunya itu susah. Dia pesutin mukanya ibunya. Tapi dia lihat ini ibu yang luar biasa. Amin. Tidak mau dia dalam kemiskinan. Abimelek dalam hidupnya adalah kemiskinan. Tapi dia atasi kemiskinan. Aku boleh tidak punya tangan. Tapi aku tidak mau hidup miskin dan aku tidak mau minta-minta. Aku harus berusaha. Kadang saya lihat bingung. Kalau sama Bapak Gembala naik mobil. Loh wong isih enom lho ya. Gagah. Ndak cacat. Punya anak tangan 2, kaki 2. Kok ndak mau kerja? Kok coba pegang kecek-kecek gitu ya. Kecek nyanyi gitu ya. Minta duit. Kenapa tangannya kakinya ndak digunakan? Ya cuma kecek-kecek saja. Saya sampai heran. Saya kagum dengan wanita ini. Dia kerja pakai mulutnya, pakai giginya. Dia tarik kereta itu. Dia kan semua ditaruh di kereta, dia dorong kereta itu pakai giginya. Jadi dia jalan mundur, itu tali kereta digigit sama dia, lalu dia tarik, dia dorong itu. Saudara, ini loh orang yang wanita yang gagah perkasa. Wanita yang bisa mengatasi masalah Abimeleknya dia lempar dengan batu kilangan. Dia lempar Abimeleknya. Dia tidak mau dikalahkan sama Abimelek. Saudara, wanita ini bukan cuma menyelamatkan dirinya satu orang. Tapi dia menyelamatkan satu kota. Diselamatkan oleh tindakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita lihat di sini, saya kagum dengan wanita ini, ya. Dia bisa mengatasi Abimelek. Semua lari, semua ketakutan, semua pada menyelamatkan dirinya, takut dengan api, tapi dia tidak. Dia tenang, dia ambil batu kilangan, dia lemparkan batu kilangan itu, sehingga matilah Abimelek. Coba yang Keng bacakan Hakim-Hakim 4 ayat 17. Siapa salah satunya wanita yang perkasa ini? Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael istri Heber orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini? Maka jawablah, tidak ada. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Ini yang satu wanita ini ditulis nama Yael, istri Yael. Ini orang Israel perang, ya. Sisera ini adalah panglimanya yang luar biasa, saudara. Tetapi waktu dia kalah, dia melarikan diri, dia pergi ke kemahnya Yael. Suami Yael ini ya, Yael ini sama Raja Yabin itu teman baik. Nah kalau sama rajanya teman baik, pasti sama panglimanya juga teman baik. Makanya Sisera ini bisa pergi ke kemahnya Yael. Tolong ya, aku minta minum ya, air ya. Nanti kalau ada orang datang bilang ya, tidak ada orang di sini. Dia kecapean. Lalu Yael ini diminta, silakan, ayo tidur, silakan, tidak apa-apa, saya panasin susu. Dibikin susu panas, dikasihkan, diminum. Wah, orang capek, ngantuk, dikasih susu panas, tepak, tambah ke sirep ini, Sisera ini ya. Yang saya heran, setiap kali saya baca Alkitab, kalau sudah sampai cerita ini, saya itu bingung. Kok ada wanita tegennya kayak gitu ya? Laki enggak berani ya. Dia tegen. Loh saya itu tikus itu sampai giri-giri ya. Ya apa kalau tikusnya lari saya tambah repot. Bapak Gembala enggak mau matiin ya. Saudara,
Yael ini dia ambil patok, ambil palu, paku ambil palu, ditaruh di sininya, ditutup, kayak nutup itu jemuran aja, ditutup, tumok. Saya bayang loh, itu pasti darahnya kan muncrat, saudara. Betul nggak? Saudara ini loh di sini loh, ditanam sama kayu, ya kayu yang seperti paku gitu. Lalu ditutup sama dia sampai tembus dunia. Apa itu darahnya enggak semua muncrat ke tubuhnya juga. Dia tegan sekali. Kenapa? Dia tahu ya, ini musuhnya umat Tuhan. Kalau ini Sisera enggak mati, umat Tuhan yang mati. Jadi saudara, kita itu juga harus ngerti mana musuh kita, mana teman kita. Padahal Sisera itu temannya, teman baiknya suaminya, karena suaminya baik dengan rajanya. Saudara, kadang kita itu bingung, sing di konco, sing di musuh, nggak ngerti saudara. Konco dipikir musuh, musuh dipikir konco. Ya, kita harus bisa bedakan. Kalau teman itu, ya, kalau teman itu membuat iman kita lemah, membuat kita, saya heran sama satu ibu ini. Padahal anak cucunya semua hamba Tuhan. Tapi dia kalau minggu itu ngajak teman-teman itu, ya makan yang jadihan village, makan di sini ngajak. Kok enggak temannya diajak itu ke gereja, tapi diajak pergi keluar makan, jalan-jalan, saudaraku. Ya, kita harus tahu posisi kita itu di mana. Kita anak Tuhan. Kalau minggu duduk di gereja, dengarkan firman Tuhan. Amin. Kalau ada teman ngajak-ngajak, kita pergi tretes, saya diajak. Cik Weli, pergi itu gratis, ya. Pergi sini. Saya bilang nggak bisa. Saya kalau minggu itu ibadah. Selasa, nggak bisa. Selasa wanita. Wanita itu sekalipun yang datang cuma sedikit, saya enggak peduli, saya layani. Kamis doa puasa. Wah, gak iso. Ajak Cik Weli iki gak iso. Nanti kan enggak ada yang mendoakan, percaya doa sendiri. Yang ulang tahun ya. Heran, mereka itu Buddha, tapi suka kalau saya yang mendoakan. Karena mereka tahu orang Kristen itu doanya takcer. Amin. Nah, kita itu harus punya iman. Ya. Apa yang menjadi Sisera dalam hidup kita? Apa yang menjadi saya kok lupa. Abimelek. Apa yang menjadi Abimelek dalam hidup kita? Kita itu harus tahu kan, kita harus singkirkan Abimelek. Dengan apa, jemaat? Ayo, dengan apa singkirkan Abimelek dan Sisera? Jesselyn, dengan apa? Lu gak tahu? Ya dengan doa, sayangku. Ya, dengan apa kita itu bisa hancurkan Abimelek dan Sisera? Dengan doa. Makanya harus kita itu suka berdoa. Amin. Nah kalau orang Kristen gak suka berdoa, apa senjata kita? Ya, iblis itu begitu lihai, begitu kejamnya, begitu jahatnya, ingin merusak anak-anak Tuhan. Ya. Kita itu dengan doa kita hancurkan Abimelek, dengan doa kita hancurkan Sisera. Tegas seperti istri Yael. Ya. Dia ambil patok, dia tutup kepala pelipisnya itu. Jemaat, tetapi saya baca Yael, istri Yael ini luar biasa. Jemaat, pagi ini kita belajar dua tokoh wanita yang gagah perkasa. Amin. Wanita-wanita, ibu-ibu, ya, jangan kita menjadi ibu yang nggak ada Sisera tapi buat Sisera. Ya, saya itu mengucap syukur waktu COVID, saya takut saudara. Tapi Bapak Gembala ini seorang suami yang tegas. Ya, Pak Gembala memberikan saya kekuatan, menguatkan jemaat semua, ya, untuk jemaat bisa pakai dengan iman untuk mengatasi COVID. Jangan terus di dalam ketakutan. Tapi ada orang yang
yang mestinya enggak ada apa-apanya. Dia besar-besarkan COVID-nya itu jadi Sisera, COVID-nya jadi Abimelek. Jemaat, jangan. Teman saya saudara, 2 tahun enggak keluar dari rumah. Jangankan rumah, jangankan pergi, keluar ke halaman rumahnya tuh, terasnya itu loh, enggak berani saudara. Satu kali saya ketemu teman saya waktu makan di Mimi ya. Saya ketemu, loh, kamu lama enggak ketemu? Aduh, aku baru hari ini loh aku keluar katanya. Sampai, lah ngapain? Aku takut katanya. Aku takut sama COVID. Sepertinya itu virus COVID-nya itu lari-lari gini-gini ya. Sepertinya segitu. Jadi dia ketakutan sekali. Saudara, kita enggak boleh sembrono, tapi kita jangan sampai ketakutan seperti itu. Saudara ngucap syukur ya, punya gembala yang bisa memacu iman jemaatnya ya. Bukan enggak takut itu seperti saya gini ya, enggak pakai ini di luar ya. Jangan ya. Kita tetap jaga protokol, amin, ya, tetap jaga kesehatan, amin, ya. Tapi kita jangan sampai hidup di dalam ketakutan, haleluya. Saya undang jemaat, kita mau bangkit berdiri. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih ya Tuhan buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kira kami umat-Mu Tuhan diberkati dari firman-Mu, kami boleh belajar lagi Tuhan, memiliki iman percaya yang kuat ya Tuhan. Seperti ya Tuhan, 2 wanita ya Tuhan yang bisa mengatasi di dalam persoalan Tuhan Abimelek dan juga ya Tuhan Sisera. Biar ya Tuhan Abimelek, Sisera di dalam kehidupan kami. Biar ya Tuhan kami bisa mengatasi dengan iman percaya kami, dengan doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup menolong dalam setiap kehidupan kami, setiap persoalan permasalahan di dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu boleh termeterai di dalam pikiran dan hati kami Tuhan, memberkati dan menguatkan iman roh kami. Terima kasih buat berkat ibadah pada pagi hari ini. Pujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang telah menyampaikan berkat firman-Mu. Kau memberkati di dalam kehidupannya, di dalam kesehatannya, terlebih lagi di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan pakai dengan sepenuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Untuk pengumuman atau jadwal ibadah di gereja kita bisa ditampilkan. Saya menghimbau kepada saudara-saudara, hari Jumat itu kita ada doa malam yang dimulai dari jam 7 malam, hari Jumat jam 7 malam. Bagi saudaraku yang mempunyai HP Android, bisa kita sama-sama doa malam Zoom, lewat Zoom ya. Supaya ibadah kita mendoakan untuk bangsa dan negara kita doakan untuk jemaat yang sakit, kita mendoakan untuk COVID ya, dan pekerjaan bagi jemaat yang mengalami masalah, sama-sama bersatu hati di dalam doa. Amin saudaraku. Ya, doa malam ya. Minggu depan kita ibadah pagi disertai dengan perjamuan suci. Tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, puji
karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia Kau, mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di takhta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari sama-sama angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di takhta. Haleluya, oh haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Oleh kemurahan-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman kami kembali diteguhkan. Memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan kembali, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat Tuhan Yesus berkati. Tuhan biar umat-Mu bersuka cita di dalam nama-Mu. Dan sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.